Teka-teki kelanjutan hubungan pernikahan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya terjawab sudah. Ya, usai mengarungi bahtera rumah tangga selama hampir 11 tahun lamanya, Ruben Onsu dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sontak saja kabar itu menyedot perhatian masyarakat ramai. Bagaimana tidak, belakangan ini rumah tangga mereka berdua memang tengah menuai sorotan lantaran seringkali diterpa isu tidak sedap. Padahal pada masa awal-awal pernikahan mereka, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda selalu jauh dari kabar miring, meskipun keduanya terpaut perbedaan usia yang cukup signifikan. Namun, semua itu nampak berbalik 180 derajat beberapa tahun ke belakang. Lantas, seperti apa fakta-fakta pernikahan mereka? Untuk mengetahui lebih lanjut, maka inilah 5 fakta tentang rumah tangga Ruben dan Sarwenda versi Cumi Top 5. Tak dapat dipungkiri, kisah drama rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda benar-benar telah menjadi topik panas perbincangan orang banyak. Terlebih lagi, kabar keretakan pernikahan mereka telah dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2024 kemarin. Ia kala ditemui awak media, Humas PN Jaksel menjelaskan kalau gugatan tersebut sejatinya telah dilayangkan 1 hari sebelumnya oleh Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Ruben Onsu. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menunjuk hakim yang akan bertugas dan tanggal sidang perdana perceraian mereka, di mana persidangan itu akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2024 mendatang. Lantas, mungkinkah Ruben Onsu akan menuntut hak asuh anak? Jadi berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO, ya bukan S, terhadap istrinya dengan inisial S. Diajukan terdaftar di sini tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara ini, dan oleh hakim tersebut telah menentukan hari persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Yang mengajukan gugatan itu RSO, ya RSO melalui kuasa hukumnya. Kalau menyangkut masalah alasan, kami terus terang tidak bisa untuk mengutarakan itu karena memang ini adalah gugatan perdata privat yang sifatnya tertutup untuk umum, sehingga kami tidak bisa untuk menguraikan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian itu sendiri. Sebelum tersebarnya kabar perceraian yang diperkuat dengan pernyataan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda telah terlebih dulu diterpa isu pisah rumah. Parahnya, kabar miring itu berawal dari ucapan Sarwenda beberapa waktu yang lalu, di mana ia mengakui bahwa dirinya dan sang suami tidak lagi tinggal satu atap. Menariknya, banyak pula masyarakat yang tidak terlalu mempercayai kabar itu, lantaran mereka meyakini kalau aksi pisah rumah itu merupakan bagian dari persiapan mereka untuk pindah ke tempat tinggal mereka yang baru. Lantas seperti apa kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menanggapi kabar pisah rumah itu? Kantor kan emang udah ada sendiri gitu, rumah juga udah ada yang dirempah yang buat pada tinggal gitu sama musik studio gitu. Jadi ya yang sekarang lagi pusing kayaknya aku malah mikirnya apartemen lagi pengen aku jual sebenarnya, karena kan apartemen nggak ada yang tinggalin, maintenance jalan mulu, dan kalau misalnya rumah tuh banyak yang nggak tinggalin, itu kan juga nanti rumahnya jadi kayak kosong, sayang gitu. Jadi kayak rencananya malah justru aku lagi bilang mau jual apartemen aku gitu. Berarti rumah yang lama dijual atau mungkin di... Kalau itu ayah, aku nggak tahu sih. Ruben dengan Sarwenda juga bisa saja terjadi keributan-keributan mengenai masalah bagaimana cara, apakah itu masalah anak lah, masalah ini kan pasti selalu ada. Kalau saya melihatnya seperti ini,
nggak ada rumah tangga yang nggak ada keributan, ya, nggak ada rumah tangga yang terbebas dari badai rumah tangga, ya. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu, tak terkecuali Ruben sama Sarwenda, ya. Pasti ada prahara dalam rumah tangga, ya. Hanya saja mungkin hari ini adalah bagaimana Ruben dan Sarwenda menyikapi masalah-masalah yang mungkin ada dalam rumah tangga mereka, dan akhirnya sampai kepada suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Mirisnya, isu dilayangkannya gugatan cerai sempat pula menerpa rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda pada bulan Mei 2024 silam. Namun yang berbeda, pada saat itu yang dikabarkan melayangkan gugatan cerai bukanlah Ruben, namun Sarwenda Tan. Bukan tanpa sebab, kabar itu bermula dari tersebarnya potongan video berisikan Humas PN Jakarta Selatan yang diduga mengungkap fakta bahwa Ruben Onsu digugat seorang perempuan. Namun tidak dijelaskan secara spesifik apakah itu gugatan cerai dari Sarwenda atau bukan. Namun keesokan harinya, pihak Humas PN Jakarta Selatan justru memberikan konfirmasi bahwa Sarwenda tidak melayangkan gugatan apapun pada Ruben. Lantas seperti apa komentar pengacara Sarwenda? Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Kami sudah ditemui tadi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sudah info terkait video yang beredar. Beliau menyatakan sampai tadi memang tidak ada yang mengajukan gugatan atas nama Sarwenda. Jadi teman-teman wartawan sudah clear, sudah jelas bahwa memang sudah dikonfirmasi juga sama Wakil Ketua Pengadilan Negeri tidak ada gugatan tersebut. Setelah saya cek, ternyata di SIPP belum ada. Nah, kemudian sore harinya setelah saya sidang, teman-teman media melakukan wawancara kepada saya untuk minta konfirmasi tentang informasi tersebut. Nah, selanjutnya saya sampaikan di dalam tanya jawab atau wawancara tersebut bahwa di SIPP belum ada gugatan atas nama Sarwenda. Sebelum diterpa badai pemberitaan miring belakangan ini, kisah cinta Ruben Onsu dan Sarwenda sejatinya selalu jauh dari kabar tidak enak. Tak tanggung-tanggung, keduanya bahkan kerap mendapatkan predikat sebagai marriage goals pada masa-masa awal pernikahan mereka, di mana keharmonisan keduanya selalu terasa indah hingga menyentuh hati jutaan pasang mata penikmat panggung hiburan tanah air. Uniknya, keharmonisan yang terkesan sempurna itu sempat menemui jalan terjal kala Ruben mencoba memulai kisah cintanya dengan Sarwenda. Pasalnya, Sarwenda sempat menolak ungkapan perasaan cinta sang komedian. Tak main-main, Ruben ternyata harus terus mencoba hingga 4 kali sebelum akhirnya hati Sarwenda luluh dan menerima cintanya. Dia tuh dari awal udah ngefans sama aku soalnya. Enggak lah. Nembak aku aja sampai 4 kali. Itu mah gimmick lah. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak. Pertama nembak di Ancol. Laut-laut ya. Sekali, 2 kali, 3 kali romantis. Tanya yang keempat gimana tuh? Telepon. Wow. Maksa. Mau nggak aku suka tanggal ini? Kalau nggak mau ya udah deh nggak usah. Ya akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Selain diterpa isu keretakan rumah tangga yang silih berganti datang, pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda sempat pula diterjang kabar kurang enak yang menyeret nama sang putra angkat, yakni Bertrand Peto. Dan mirisnya, tudingan tidak benar itu datang dan menyerang kehormatan keluarga mereka. Sehingga usai memendam sakit hati sejak lama, lantaran terus dideru tudingan miring, Sarwenda akhirnya melayangkan somasi terbuka kepada oknum haters. Dalam hal ini, pemilik 5 akun media sosial TikTok
pada hari Rabu 15 Mei 2024 silam. Lantas seperti apa ungkapan kesedihan Sarwenda? Beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun, klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan apa adanya seperti ini gitu, ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka, seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Klien kami tidak pernah membedakan anak paling kecil, anak paling besar, ya, anak tengah-tengah. Ya, dia coba berusaha menjadi ibu yang baik, itu aja. Agak sedih sebenarnya, sedih banget. Masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu.